Assalamualaikum. Balik lagi sama saya Asya Fitri. Nah, di modul kali ini saya bakal ngebahas tentang presentasi. Tujuannya apa sih kita ngebahas presentasi? Presentasi itu bakalan kepake di manapun, di kerjaan, di sekolah, pokoknya bakal kepake. Jadi kalian harus tahu presentasi itu caranya kayak gimana. Nah, jadi untuk materinya kita langsung masuk aja. Nah, ingatkah directed gaze? Nih, directed gaze gampangnya itu adalah eye contact. Jadi, misalnya kalian directed gaze untuk bisnis. Berarti pandangan kalian itu harus lurus. Jadi kalian ngelihatnya cukup dari mata ke atas. Sedangkan kalau buat sosial, maksudnya buat kehidupan biasa, itu kehidupan biasa tuh ya kehidupan sehari-hari, kita bisa ngelihat dari muka sampai mulut. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, kita perhatiin itunya. Nah, sedangkan kalau intimate gaze ini maksudnya intimidasi. Jadi kalian tuh kalau ngelihat orang dari mata sampai ke bawah, jadi benar-benar ngeliatin intimidasi kayak sinis gitulah. Nah, ini adalah eye contact yang harus diperhatiin pada saat presentasi. Kalian mau ngapain? Kalau presentasi yang mengenai bisnis berarti fokus, lihat ke depan, nggak usah kemana-mana. Kemudian, apa itu presentasi? Apa bedanya sama pidato? Presentasi adalah kegiatan memperkenalkan atau menyampaikan suatu ide yang baru dengan bantuan ilustrasi visual. Sedangkan kalau pidato yaitu pengungkapan pikiran atau wacana secara formal. Jadi kalau presentasi bisa dibantu dengan slide, sedangkan kalau pidato tuh presentasi adalah menjelaskan dan meyakinkan audiens tentang hal apa yang akan kita bicarakan. Idealnya, presentasi dengan menggunakan PowerPoint atau slide selalu disertakan dengan modul yang berisikan tentang data ataupun penjelasan tentang apa yang akan kita angkat. Jadi kita menjelaskan di depan audiens pakai PowerPoint dan audiensnya kita kasih modul. Nah, kemudian bedanya presentasi untuk sehari-hari dan profesional. Kalau yang sehari-hari fungsinya itu interaksi sosial, terencana, temporer, dan bersifat emosional. Sedangkan kalau profesional, fungsinya itu untuk kesepakatan, terencana total, bersifat penyesuaian. Jadi kalau sehari-hari lebih ke kayak ya udah kita buat ngobrol aja dan rencananya yang enggak semuanya kita bahas. Sedangkan kalau profesional itu sudah harus ada kesepakatan. Kemudian kenapa broadcaster harus presentasi? Sebagai tanggung jawab berkarya, menyampaikan pesan-pesan tersembunyi, menjadikan pesan satu pengertian, profit, dan punya nilai manfaat. Nah, jadi presentasi itu kenapa kita harus belajar? Biar kita bisa menjelaskan kita tuh mau ngapain, tujuannya tuh buat apa, kayak gitu. Nah, teknik presentasi broadcast. Yang pertama, kita harus memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Kenapa? Karena presentasi ini kan konteksnya serius, jadi jangan pernah gunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua, logika berpikir. Maksudnya apa? Ya maksudnya, ketika kita presentasi, kita nggak boleh terfokus sama apa yang kita jelaskan aja. Kita harus siap ketika nanti ada yang nanya sama kita di luar konteks yang kita jelasin. Kemudian ada pengetahuan tentang broadcasting yang memadai. Nah, jadi kita kalau mau presentasi harus paham banget apa yang mau kita jelasin. Jangan sampai kita presentasi tapi kita nggak ngerti apa yang kita bahas. Nah, kemudian kita juga harus paham akan etika dan nilai-nilai sosial masyarakat. Etika berarti ketentuannya kita harus kayak gimana, mengucap salam, lebih yang kayak gitu, bahasanya harus yang sopan. Itu.
Kemudian ada juga pengemasan presentasi dengan metode yang menarik. Nah, ini penting banget. Kalau kita bikin PowerPoint, ya balik lagi ke selera, tapi harus dipikirin orang yang lihat itu bakal keganggu nggak dengan slide yang kita buat. Nah, kemudian kita masuk ke sikap presentasi. Nah, suasana hati ketika presentasi. Hindari terkesan angkuh dan serba tahu. Jadi kalau presentasi itu jangan terkesan sok tahu. Jadi tetap santai. Pokoknya jangan kelihatan sombong lah ya. Kemudian tutupi kegugupan dengan senyum dan profesionalitas. Kalau kamu panik, ya coba aja dibuat santai walaupun susah, tapi memang harus kayak gitu. Kemudian ganti kata gitu dengan tarik nafas. Jadi jangan kalau ngomong udah bla 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 tapi lebih ke diem dan tarik nafas aja. Nah, kemudian visualnya. Maksudnya di slide-nya, jangan semua ditulis. Jadi untuk presentasi gak usah semua kamu tulis. Jadi apa yang ada di modul kamu copy semua ke slide presentasi. Itu gak perlu. Karena orang juga bisa baca. Kemudian satu slide maksimal 2 kalimat. Gak usah banyak-banyak. Nanti orangnya banyak kan ngeliatnya. Jadi pusing. Dan jangan terlalu banyak animasi. Gak usah banyak gambar-gambar atau apapun lah, intinya bikin simple, yang penting jelas dan penyampaian kaliannya itu enak gitu. Humor. Nah, cari humor yang alami dari pengalaman pribadi. Jadi yang bener-bener menurut kamu lucu, tapi ya pengalaman pribadi aja, jangan pengalaman orang. Kemudian humor yang tidak tepat akan memberi efek yang berlawanan. Jadi ya misalnya menurut kamu lucu, tapi belum tentu audiens merasa itu lucu. Jadi efeknya bakal kok presentasinya gak bagus gitu. Nah, lelucon yang sudah usang disampaikan dengan cara yang buruk dan tidak lucu menciptakan penghalang antara pembicara dan pendengar, menimbulkan rasa malu dan ketegangan, serta merusak keyakinan pada diri pembicara. Nah, jadi ya kalau udah ada lelucon yang udah jadul tuh nggak usah diomongin. Jadi pokoknya sebenarnya sih lebih penting tuh ya serius aja karena konteksnya lagi presentasi. Nah, kemudian tubuh. Kesulitan yang lazim dalam gestur tubuh, mengatur posisi. Apa yang harus dilakukan dengan tangan, kontak mata, sikap kebiasaan, membuat gerak-gerik badan. Nah, ini emang susah banget karena kalau kita presentasi kita bingung harus kayak gimana. Pasti apalagi kalau udah panik, apa aja kita gerakin, goyang-goyang lah atau tangan masuk kantong, mata kemana-mana, sikap kebiasaan kayak misalnya ketawa-tawa. Nah, itu gak boleh. Nah, untuk yang terakhir, yang pertama, persilahkan bertanya. Jadi, jangan sampai audiens itu ngerasa kok kita dicuekin. Jadi, bilang ke audiensnya,
apakah ada yang ingin bertanya gitu. Kemudian jangan minta maaf. Lagian ngapain harus minta maaf, kan kita nggak melakukan kesalahan karena kita hanya menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Dan yang ketiga itu salam. Karena di awal tadi kita mengucap salam, berarti ending kita harus menutup dengan salam juga. Nah, sedangkan buat audiensnya, yang pertama, jangan pernah memotong pembicaraan. Jadi, biarin orang yang presentasi itu jelasin dulu apa yang harus dia jelasin. Jangan pernah dipotong. Dan yang kedua, beri apresiasi, karena apresiasi itu adalah rasa kita menghargai. Maksudnya ya kita menghargai ada orang yang presentasi dengan cara apa? Cukup dengan cara kasih tepuk tangan. Nah, jadi itu materi presentasi. Paham kan? Presentasi itu harus ngapain, harus gimana, harus apa yang ditampilkan. Pokoknya presentasi itu penting banget dan emang semua orang itu harus bisa. Jadi saya harap kalian paham tentang presentasi ini dan bakal diingat terus dan bakal kepake terus. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.